pagi semuanya. Walaupun malam, kalian harus tetap semangat pagi. Nah, bagi kalian yang mau tes UM Mandiri, UM UGM, saya berikan amunisi gambaran soal UM UGM yang pernah dimunculkan. Salah satunya adalah tentang turunan ya. Sekarang kalau kita belajar tentang turunan fungsi komposisi. Jika ada suatu fungsi f bundaran gx, gitu ya. Ini boleh saya tulis menjadi fgx gitu. Maka pada saat ini saya nyatakan y, maka di saat ditanyakan y aksen, maka ini menjadi f aksen gx saya kali dengan turunannya ya. Nah, ini adalah ilmu dari konsep turunan dari fungsi komposisi. Nah, di sini dimunculkan ada suatu fungsi fx tertulis G, saya tulis ulang, X min akar dari 6X min 2. Nah, ditanyakan G aksen min 1. Ya, diketahui F aksen 3 nilainya 6 ya. Jadi di sini diketahui F aksen 3 nilainya 6. Ya, berarti andai kata ini saya tulis F aksen, maka ini kita dapatkan G aksen X min, saya tulis apa adanya, begitu ya. Nah, tapi jangan lupa dikali turunannya. Turunan yang di dalam itu berarti 1x turunannya 1, akar itu turunannya 6 per 2 kali akar 6x min 2. Itu turunan ya. Nah, setelah kita turunkan jangan lupa dimasukkan x-nya adalah 3, harus memberikan nilai sama dengan 6. Maka didapatkan G aksen 3, saya kurangi dengan 6 kali 3, 18 kurang 2, 16 ya. Akar 16 artinya 4 ya. Saya kali dengan 1 min 6 per 2 kali 4 ya. Nah, sekarang kita akan tulis G aksen ini adalah min 1. Kita tahu andai kata ini saya seranakan maka menjadi 3. 1 min 3/4 itu artinya 1/4 ya. Maka memberikan angka 6. Maka didapatlah G aksen min 1 itu bernilai 24. Maka jawaban di sini adalah jawaban yang D. Jadi ini konsep yang wajib dipahami terkait dengan turunan fungsi komposisi. Ya, kapanpun itu tes maka kuasai konsep ini. Soal yang kedua, diketahui X1, X2 adalah suku pertama dan suku yang kedua barisan geometri dengan rasio 3. Nah, nilai akar-akar dari X kuadrat min 16X ya. Berarti andai kata ini saya tuliskan X1 ditambah dengan X2 artinya min B per A. Min B per A berarti nilainya 16. Kemudian kita cari ya, X1 dikali dengan X2 tentunya artinya C per A ya. Ini jadi C per A. C per A nya nilainya 5K plus 3. Karena di sini mempunyai rasio sama dengan 3 ya. Rasio sama dengan 3 itu artinya X2 dibagi X1 senilai dengan 3. Itu bermakna bahwa X2-nya senilai dengan 3 kali dari X1. Nah, sekarang jika X1 ditambah X2, ini tadi diketahui ya bahwa X2 3X1 dari persamaan ini ya. Dari persamaan atas ini kita terjemahkan bahwa X1 ditambah X2, X2-nya adalah 3X1, nilainya 16, maka didapat 4X1 itu 16, maka X1-nya bernilai 4. Berarti logikanya X2-nya kembali lagi ke sana akan memberikan nilai 12. Sehingga kita akan dapatkan masukkan kembali ke pertanyaan yang ini bahwa 5K ditambah 3 itu nilainya X1 kali X2. Berarti 4 dikali dengan 12 yaitu 48. 5K ditambah 3 48, maka 5K-nya adalah 45. Maka K-nya
akan kita dapatkan nilainya sama dengan 9 ya. Jadi K-nya adalah 9. Nah, apa yang menjadi pertanyaan soal ini? K-nya diketahui 9. X1, X2, K plus 3 merupakan barisan aritmatika. Maka nilai Y-nya bagaimana? Nah, di dalam barisan aritmatika punya ciri khas ya, jangan lupa barisan aritmatika punya ciri khas suku pertama ditambah dengan suku yang ketiga sama aja 2 kali suku yang kedua. Itu berarti X1, X1-nya tadi didapatkan, X1-nya adalah 4, kemudian X2 ya, dimana X2-nya itu tadi adalah 12 ya. Ini berarti selisihnya adalah 8. Berarti logikanya kalau barisan aritmatika ya ini juga harus 8 ya. Kalau harus 8 maka di sini nilainya harus 20. Nah, 20 ini terdiri dari K plus Y. K-nya tadi adalah 9 ditambah dengan berapa Y-nya agar memberikan angka 20. Maka Y-nya senilai dengan 11. Jadi pertanyaan Y maka nilainya adalah 11 ya. Nah, soal yang ketiga. Limit X mendekati P. Ini hati-hati ya. Karena pada saat ini kita masukkan menghasilkan sin 0 ya. Sin 0 itu 0. Kemudian tangen 90 tak hingga. Jangan lupa 0 dikali tak hingga itu senilai dengan 0 dikali 1/0. Akan bernilai dengan 0/0. Sehingga hati-hati kalau ada soal semacam ini, maka buatlah menjadi sebagai berikut. Tangen X itu artinya sepertangen 90 min X. Ini kata kunci kalau Anda ketemu soal bentuk dari bentuk perkalian ini. Karena UGM berkali-kali muncul soal begini ya. Maka ubah dulu menjadi gini ya. Limit X mendekati Pi per 4 ya. Di sini tertulis sin Pi per 4 min X. Karena di sini adalah tangen, maka ini saya ganti menjadi sepertangen. Jangan lupa tangen 90 itu Pi per 2 ya. Atau boleh tak tulis di sini ya. Tangen X ditambah 45 itu sama dengan sepertangen 90 dikurangi dengan X plus 45. Ini, nah sehingga Anda akan mendapatkan sepertangen dari 45 min X ya, jadi bentuknya sama ya, 45 itu sama aja Pi per 4 min X. Dari sini kita dapatkan ini karena sama-sama X mendekati Pi per 4 berarti ini sama ya, berarti boleh dihilangkan. Maka kalau saya hilangkan ini akan memberikan nilai negatif 1 ya. Ini maka jawabannya adalah ya. Kita lanjutkan kembali soal yang nomor 5. Ada suatu matrik ya, dia tidak punya inverse ya. Apa makna tidak punya inverse? Determinannya harus sama dengan 0. Berapa nilai ini? Kita tahu bahwa ini ada suatu matrik, ada 2 matrik ya, determinannya harus sama dengan 0. Sedangkan kita meyakini yang depan itu tidak 0 ya. Ini depannya, katakan yang depan itu misalnya saja ya, ini adalah A, ini adalah B. Berarti kita tahu bahwa determinan A itu tidak kosong karena nilainya adalah min 7 ya, tidak kosong. Berarti yang harus kosong adalah yang belakang. Berarti ini harus determinannya ini harus 0 ya. Harus 0 maksudnya ya, determinannya 0. Berarti untuk mencari determinannya kita kalikan nih ya. 2 pangkat P di pangkat 2. Ini kita ingat-ingat determinan. Kalau determinan itu A, B, C, D, maka yang dimaksud determinan adalah AD min BC ya, itu namanya determinan. Berarti ini 2P min 2P, berarti senilai dengan min 2P kuadrat dikurangi dengan 2 kali dari 2 pangkat P min 4. Itu dia harus sama dengan 0. Nah sekarang andai kata ini saya buat positif ya,
ini senilai dengan 2 pangkat P kuadrat plus 2 kali ya 2 pangkat P. Ini 2 pangkat P min 4 sama dengan 0. Kalau saya keluarkan ya, atau ini 2 pangkat P kuadrat ditambah 2 kali 2 pangkat P min 8 sama dengan 0. Boleh kita faktorkan ya. Kalau ini kita faktorkan 2 pangkat P dikali 2 pangkat P 8, 2 dikali 4 plus sama min. Di sini dapatkan 2 pangkat hasilnya negatif ya. Berarti ini tidak mungkin ya. Ini tidak ya. Ini termasuk tidak mungkin. Karena 2 pangkat tidak mungkin negatif. Didapat 2 pangkat P senilai dengan 2. Berarti P-nya sama dengan 1. Dengan P sama dengan 1 maka masuk ke sini didapatkan 2 dikali 1 kuadrat min 18. Maka didapatkan nilai min 16 ya. Ini jadi sangat sederhana sekali konsepnya. Yang penting Anda mengingat matrik tak punya inverse artinya determinan sama dengan 0 ya. Syarat akar garis ini menyinggung lingkaran ya dengan jari-jari 1 ya. Kita ingat kita ada namanya lingkaran, kemudian disinggung ya. Dia menyinggungnya adalah AX ditambah Y sama dengan 0 ya. Dan pusatnya di titik min 1,3. Dia berjari-jari 1 ya. Ini berarti kita cari jari-jarinya. Jari-jari itu adalah akar merupakan jarak titik ini di kuadratan ya. A kuadrat ditambah 1 kuadrat ya. Jadi ini namanya koefisiennya ini ya. Nah, gitu ya. Jadi dikuadratin jarak titik terhadap garis, terus ini dimasukkan. Maka A kali min 1 jadi min A ditambah 3 dan hasilnya harus berjari-jari sama dengan 1. Maka akan kita dapatkan min A plus 3 itu senilai dengan akar dari A kuadrat plus 1. Kalau saya kuadratkan maka terjadi A kuadrat min 6A plus 9 sama dengan A kuadrat plus 1. Maka tinggallah min 6A itu sama dengan min 8. Ini atau A-nya otomatis 4/3. Nah, 4/3 maka jawaban ada di B ya. Jadi yang perlu diingat-ingat besok itu adalah jarak titik terhadap garis ya. Jarak titik, katakan titiknya alfa, beta terhadap garis AX ditambah dengan BY ditambah C sama dengan 0. Maka jaraknya jangan lupa ilmunya. Akar dari A kuadrat B kuadrat terus masukkan A kali alfa B dikali beta plus C ya. Itu namanya jarak titik terhadap garis ya. Nah, di soal terkait dengan vektor ya. U dan V jika U tegak lurus dengan ini maka Y-nya berapa ya? Ini di sini ada beberapa pemahaman ya. U-nya sejajar dengan V. Ini ya, U sejajar V. Apa maknanya? Sejajar itu berarti sebanding. X dibanding dengan min 1 ya, dibandingkan ya. Kemudian Y dibanding dengan 3 ya, 1 dibanding dengan Z. Ini kita ambil di sini berarti sama dengan ini, maka dikali silang min Y sama dengan 3X. Berarti Y-nya tentunya adalah min 3X. Nah, sebenarnya yang kanan Y adalah 3/Z atau ZZ sama dengan 3. Itu. Nah, sekarang kalau yang atas ini berarti kita dapatkan XZ ini, kalau XZ sama dengan negatif 1. Ya, jadi ini ada persamaan begitu ya. Jadi ada 3 komponen di sini nih. 1, 2 sama 3. Nah, sekarang katanya di sini dikatakan bahwa U itu tegak lurus dengan ini. Apa artinya tegak lurus? Tegak lurus kita tahu U-nya. U tadi adalah X
kemudian Y1 tegak lurus dengan 3 min 2, 3. Ini U, katakan ini dikalikan, katakan ini W. Maka kalau tegak lurus didotkan hasilnya 0. Didotkan berarti dikali. 3X min 2Y ditambah dengan 3 sama dengan 0. Ya. Kita tahu 3X tadi siapa? 3X tadi adalah Y, ya, berarti ini jadi min Y, ya. Jadi min Y min 2Y, ya toh, ditambah 3 sama dengan 0. Maka menjadi min 3Y sama dengan negatif 3. Y-nya ketemu 1. Dengan Y-nya ketemu 1, maka kalau dimasukkan kembali Anda dapatkan X-nya, ya. Siapa X-nya? Oh, berarti X-nya min 1/3. Itu ya. Nah, tapi apa pertanyaan soal ini? Yang ditanyakan Y-nya, ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang sampai di sini. Sukses selalu. Dilanjutkan pada video berikutnya. Semoga diterima di UGM-nya. Amin.